Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Shadaqallahul Azim. Terjemahan surat Al-Baqarah ayat 164. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru
bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Ibu Ketua PD Aisyah Kota Pasuruan, Ibu DRH Emilis Yawati, semoga beliau jadi ibu haji yang mabrur. Alhamdulillah kemarin baru datang dari tanah suci ya Bu, kemudian langsung tadi malam datang, alhamdulillah, dan dalam keadaan walafiat. Yang kami hormati pula Ibu Ketua 1 PD Aisyah Kota Pasuruan, Ibu Haja Mujiati SPD. Yang kami hormati Ibu Sekretaris PD Aisyah Kota Pasuruan, Ibu Haja Farida SAG, narasumber Bapak Nur Rahman sama Bapak yang satunya tadi, beserta seluruh peserta kegiatan pelatihan IT yang terdiri dari PD Aisyah sendiri, pengurus pimpinan cabang sama pengurus ranting, yang pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, bisa bersama-sama melakukan pelatihan dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur, marilah kita hadir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita semua masih diberi nafas untuk melaksanakan ibadah dan bisa melaksanakan kegiatan pagi pada hari ini. Orang itu mesti pekerjaan tidak terlepas dari IT. Misalnya saya di kantor, meskipun dia seorang sarjana, seorang yang sudah punya titel tinggi, tapi kalau tidak paham IT, ya biasanya yang kurang dipakai gitu. Makanya ibu-ibu semua sekalian, baik pengurus cabang, pengurus ranting, atau yang PD Aisyah sendiri, kita semua tidak hanya berbekal pengetahuan teori saja, tapi juga IT kita juga harus bisa gitu. Sehingga kita tidak ketinggalan zaman gitu, tidak kalah sama yang kaum milenial, yang anak-anak muda sekarang, yang mereka memang rata-rata sudah pegangannya ya aplikasi IT gitu. Nah, makanya kita jangan sampai kalah gitu. Tapi meskipun mereka paham, tapi tetap mudaratnya juga ada. Makanya kita sebagai kaum orang tua, kita bisa mengerem. Jadi kegiatan-kegiatan mereka itu kita layak mengendalikan. Jangan sampai mereka tersesat sejauh-jauhnya, bola-bolalan gitu, apa istilahnya itu. Pokoknya jangan sampai tersesat gitu. Terus sendiri kita misalnya nanti suatu hari nanti kita dihadapkan dengan masalah kantor gitu, kita dihadapkan dengan masalah administrasi. Makanya dalam hal ini monggo kita saran-saran bersama-sama, mumpung ada kesempatan gratis ini, silakan dimanfaatkan semaksimal mungkin, sehingga nanti kita selesai dari sini kita bisa punya bekal gitu. Kita punya bekal, misalnya yang sebelumnya tidak paham masalah mengetik gitu, surat menyurat gitu, kita sedikit, paling tidak sedikit bisa lah, sedikit tahu, tidak terlalu tidak bodoh-bodoh sekali gitu loh, tidak mengerti sama sekali, tidak. Jadi kita ada sedikit pemahaman tentang administrasi. Misal, surat ini tidak ada kopnya, yang dikasih tahu aja. Ya seharusnya surat resmi itu ada kopnya, ada tanda tangannya, ada tanggalnya, bulannya, terus tempatnya di mana gitu. Jadi paling tidak kita harus sudah punya bekal itu. Biasanya kan kalau kita mengundang orang, biasanya kalau punya grup kan cukup dimohon hadir gitu ya. Nah itu sebenarnya masih belum resmi gitu. Kalau bahasa kasarnya masih kurang sopan gitu ya. Lebih sopannya orang lain dimanusiakan sedikit, yaitu dengan berupa surat gitu. Insya Allah orang yang bersangkutan akan lebih menindaklanjuti. Ini betapa pentingnya acara, misalnya itu masalah undangan atau apa, dengan dibikinnya surat itu, sehingga ya ada sedikit ini ada kegiatan ini, dan itu bukti dokumen itu penting. Jadi ketika nanti selesai kegiatan suatu hari nanti, itu kegiatan apa ya, kita tinggal mencari dokumennya. Nah itu, dan itu semuanya sudah ditata di komputer. Jadi komputer itu adalah salah satu perangkat yang membantu kita mengelola apa yang ada di pikiran kita, kepinginnya kita apa, semuanya dibantu dengan komputer. Itu yang komputer. Jadi IT itu tidak hanya di komputer. Kalau IT sekarang itu sudah berkembang, yaitu HP yang dulu fungsinya HP hanya untuk SMS, telepon, tapi sekarang fungsinya banyak. Ada radionya, ada TV, ada YouTube, ada komputer, ada video, semuanya ada di dalam situ gitu. Makanya
nanti dalam kesempatan ini semoga juga nanti diajarkan tentang desain grafis atau ngedit-ngedit video atau undangan secara pakai HP, karena komputer kan tidak selalu menemani kita sehari-hari. Nah, makanya dengan adanya HP juga nanti kita juga bisa membuat surat gitu. Cara menempelkan surat gimana, cara menempelkan logo-logonya gitu, sehingga surat itu kelihatan bagus gitu. Makanya dengan hari ini mumpung ada Bapak yang profesional sekali narasumber kita, monggo Bapak Ibu sekalian nanti bisa didengarkan arahannya. Kalau belum paham silahkan ditanya, mumpung ada kesempatan ini. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Tapi sebelum kegiatan ini dimulai, alangkah lebih baiknya kegiatan ini kita buka dulu. Oke, monggo kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan basmalah tadi, maka acara pelatihan informasi dan teknologi bagi pimpinan PDA, PJA, dan PRA Aisyah Kota Pasuruan secara resmi kami buka dan dilaksanakan. Oke, monggo Bapak Ibu sekalian, silakan nanti mengikuti kegiatan ini dengan tertib. Kami bila mana ada banyak kesalahan, bila mana ada ucapan yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kami mohon maaf tadi dapat info ada kegiatan lagi, jadi mohon maaf tidak bisa mendampingi sampai selesai. Biasanya saya itu sama Bu Musiati biasanya sampai selesai gitu, karena ada kegiatan begini. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Asbullah yang sudah memberikan sambutan sekaligus pengarahan pada pagi hari ini. Selamat jalan. Acara berikutnya, sambutan yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pasuruan. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Hewan Emily Setiawati. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah arsala rasulahu bil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi. Yang saya hormati Ibu Hajah Pujiati Faruk dan Bu Edi dan seluruh pimpinan daerah Aisyah Kota Pasuruan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya kangeni semuanya, Bu Zainab, Bu yang selalu mendampingi saya, Bu Endang, ya, karena beliaunya di KPIH sehingga setiap saat memantau kegiatan saya di Mekah dan di Madinah. Ya Allah, Bu ini sama gitu. Karena beliaunya satu grup di KPIH Kansai. Terima kasih banyak jenengan semua mau rawuh di kegiatan Aisyah yang didanai oleh dana hibah Pemkot Kota Pasuruan ini. Saya juga banyak-banyak terima kasih pada pimpinan daerah semuanya yang saya tinggal. Saya juga mantau kegiatan jenengan. Alhamdulillah kegiatan yang selama ini didanai oleh untuk yang termin 1 ya, untuk didanai oleh pimpinan oleh Pemkot Kota Pasuruan berjalan dengan baik dan lancar. Semoga nanti juga dalam SPJ-nya juga tidak ada bolak-balik salah gitu ya. Mudah-mudahan juga lancar dan kita dapat kepercayaan kembali di tahun depan untuk bisa mengelola dana hibah. 2 tahun lagi ya. Dan mereka tahun depan boleh lagi ya. Ada kebijakan baru lagi. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, saya ini mau cerita tentang yang keadaan di sana, tapi ada hubungannya dengan IT juga. Kalau saya sekarang hari ini pakai baju hitam, mungkin jenengan waduh Bu ini sikit teko Mekah dadi klambine ireng-ireng. Maunya juga pakai cadar tadi. Karena di Mekah itu baju hitam itu jadi seragam yang tiap hari kita lihat ya. Seragam yang kita tiap hari bisa lihat. Satu hari saya tuh kaget ketika ketemu seseorang menyapa saya. Saya pikir itu Laskar. Laskar kok tahu nama saya? Beliaunya itu pakai baju hitam-hitam dan pakai cadar. Bu Emilis, apa kabar?
Saya kaget. Ini siapa ya? Habis dibuka cadanya saya, ya Allah, Gusti jenengan iku ini tak ada gitu. Nah kalau sekarang kita pimpinan daerah Asia ketinggalan teknologi, lama-lama kita juga kan ditinggal. Karena semuanya sudah serba IT. Dulu 1.0, 2.0, 3. Sekarang sudah 5.0, 5.0, apa? Point ya. 5.0. Jadi apa? 5.0. Dan ini juga semakin berkembang. Ibu-ibu tidak boleh lagi aduh angel, aduh susah. Nanti kalau ditahan Pak Roman ya sabar ya. Tanya. Jadi latih. Aja modelan SD cepet tanggap gitu ya. Nah, nantinya Pak Roman ya. Pelan-pelan gitu ya. Nanti kalau ditanya juga sama ibu-ibu, sik Pak, aja cepet-cepet Pak. Dengan juga, oh iya ya, sih diajar itu bukan anak SD lagi. Anak SD. Jadi ini apa namanya pinter itu ini lebih pinter butuhnya daripada satu. Oke, ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas doa-doa jenengan semuanya sehingga kami di tim KPI Akausar yang berangkat untuk haji tahun ini bisa kembali ke tanah air dengan selamat, untuk semuanya sehat. Oke, terus kemudian saya juga di sana nggak tintinya di depan Multazam, di Raudhoh, di depannya Makam Ibrahim. Saya sebut semua pimpinan daerah Asia, pengurus Asia mulai dari cabang, daerah cabang untuk diberikan kesehatan, kemampuan untuk bisa berangkat haji juga sama, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah juga sama. Semuanya sudah saya doakan. Oke, tinggal jenengan ikhtiar untuk apa namanya memenuhi kemampuan jenengan, dan kemudian Allah juga akan memampukan jenengan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf hanya bisa mendampingi jenengan di pembukaan karena hari ini juga ditunggu banyak tamu yang sudah daftar untuk bisa datang hari ini. Oke, saya tutup karena sudah mengingat Bapak Penggori Basir Muminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Dr. Hewan Emily Setiawati yang sudah berada di tengah-tengah kita meskipun beliau tadi malam baru datang. Insya Allah beliau akan mendapatkan predikat haji yang mabrur. Berikutnya adalah sambutan dari Ibu Ketua Pimpinan Daerah Asia Majelis Kesos Kesejahteraan Sosial. Dalam hal ini akan disampaikan oleh yang terhormat Ibu Haja Wahyu Kusnahari SPD. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mustaqbalan. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kaget ibu, saya meniru yang sekarang lagi viral di YouTube, yaitu Ustadz yang ganteng. Ustadz apa namanya? Koko Denis. Itu pasti beliau
Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi-Mu ya Allah. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya serta inayahnya. Kita semua dapat menghadiri acara pelatihan IT atau pelatihan informasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh PDA Majelis Kesejahteraan Sosial dengan keadaan sehat. Dua sholawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat mencontoh suri tauladan beliau. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kota Pasuruan yang berkenan hadir meskipun beliau baru datang tadi malam. Saya sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga beliau menjadi haji yang mabrur. Kemudian saya ucapkan terima kasih pula kepada Bapak perwakilan dari Kesra sudah kondur, tidak saya lanjutkan. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang berkenan hadir dan akan melaksanakan tugasnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Serta kami ucapkan terima kasih kepada semua ibu yang hadir di sini. Mudah-mudahan pelatihan ini nantinya bisa bermanfaat bagi kita dan organisasi kita. Kemudian saya ucapkan sekali lagi juga minta maaf kepada ibu-ibu semua di sini. Barangkali tempat atau media yang kurang berkenan, saya mohon maaf sekali lagi. Nanti kita bisa beli sendiri dari organisasi ASI. Tiba dari Presiden Jokowi atau Jokowi sudah lengser, nanti gantinya bisa membelikan sarana yang lebih baik. Saya kira cukup sekian sambutan saya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan seperti tadi ibu-ibu semua kok salam gitu, enggak, saya tetap salam. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Wayu Husnahari yang sudah memberikan sambutannya selaku PDA Majelis Kesos. Berikutnya acara inti, marilah kita tutup dengan doa. Kepada yang terhormat Ibu Indria Mawaddah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, mari kita bersama-sama menundukkan kepala dan memohon kepada Allah semoga pelatihan pada hari ini dijadikan manfaat oleh Allah, diberikan kelancaran dan semuanya dapat mengikuti sampai akhir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, berikanlah kami kemudahan ya Allah, berikanlah kami kepahaman ya Allah. Ibu-ibu yang kami hormati, pangapunten, insya Allah hari ini adalah benar-benar yang disampaikan oleh Bapak dari Kesra, ini adalah pelatihan IT. Nampaknya tidak hanya kita,
dari Muhammadiyah hari ini, pagi ini juga melaksanakan pelatihan IT yang dilaksanakan di PDM. Termasuk anak saya hari ini ikut karena mewakili PDA. Karena PDA semuanya ke sini, akhirnya nggak ada PDA yang ikut ke sana, nggak ada yang mewakili PDA. PDA diwakili oleh NA. Tapi anak saya adalah IPM. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini adalah bisa kita manfaatkan untuk kegiatan organisasi kita. Konsep risalah berkemajuan, konsep risalah perempuan berkemajuan merupakan naskah atau dokumen berupa rumusan ringkas pokok-pokok pikiran, pandangan idealis persyarikatan Aisyah Muhammadiyah yang berpandangan maju atau berkemajuan dalam berbagai aspek kehidupan, berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam dan kerisalahan Nabi dalam menghadapi dinamika pembangunan perkembangan zaman. Karena selalu berkembang, insya Allah inilah perempuan berkemajuan yang dicanangkan oleh Aisyah Muhammadiyah. Perempuan berkemajuan ini selalu didengungkan, mudah-mudahan sebagai motor organisasi, penggerak organisasi, bisa memajukan Aisyah sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Lanjutnya Mas, ya, kita punya misi, dan ini adalah PR kita bersama sebagai perempuan berkemajuan. Jangan sampai di Kota Pasuruan itu masih ada gerakan ODF ini, perlu kita ikuti, kita kembangkan. Ini adalah isu yang benar-benar ada di Kota Pasuruan yang disampaikan oleh Kota Pasuruan. Berikutnya yang ketiga, karena 10 Mas, penguatan keluarga sakinah ini perlu sekali. Perempuan berkemajuan bersama suami dan anggota keluarga lainnya dapat melakukan pembinaan dalam beberapa aspek penting, yaitu aspek spiritual, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Terutama apa? Adalah aspek spiritual, pendidikan. Kenapa? Aktor perdamaian. Yang keenam, terjadinya bentuk kekerasan dan individu masyarakat negara bahkan global menjadi perempuan berkemajuan untuk melakukan pencegahan dan menjadi agen perdamaian terhadap setiap konflik kekerasan melalui pendidikan atau media. Berikutnya Mas, berikutnya partisipasi publik, kemandirian ekonomi. Ke-9 Mas, terus ekonomi Mas, atau peran kebangsaan, dan yang 10 adalah kemanusiaan universal. Alhamdulillah, kalau butuh materi silahkan penjenengan semuanya nanti WA kepada pimpinan daerah Pasuruan Majelis Esos biar diperbanyak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, insya Allah banyak kekurangannya. Kalau ada kekurangan, memang saya itu senangnya begini, monggo supaya mendengar tidak bosan kepada saya, walaupun bosan jimpet ya. Walaupun bosan kepada saya jimpet, nanti kalau ketemu saya lanjut Bu, ya. Lanjut, alhamdulillah lanjut, insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang sehingga kita bisa lanjut dalam silaturahmi kita bersama. Saya akhiri, nasru minna wa barakatuh wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk pemateri pertama harus terjadi. Yang tadi kesimpulannya, kalau saya bisa ambil tadi, yaitu jadi perempuan yang berkemajuan di lingkungan PDA, PCA, PRA, yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Antara iman, ilmu, dan amal harus berkesinambungan yang tidak bisa kita pisahkan. Dan juga tidak lupa dari nilai tajdidnya, yaitu mengadakan perubahan dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik,
baik terhadap hablum minallah, baik itu terhadap hablum minannas. Itu yang dikehendaki oleh Ibu Pemateri. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Haja Mujadi Farouk, sehingga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikutnya adalah pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Baror Masrurah Masmufa SPD, yaitu temanya tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Kepada beliau kami persilakan. Tepuk tangannya untuk Ibu pemateri. Masih semangat Ibu-ibu? Coba tepuk semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang cerah, ceria, dan semangat untuk menuntut ilmu pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Meskipun siang kita anggap pagi. Kalau pagi kan kita masih semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa 'alaiha bil ilmi wa man arada al-akhirah fa 'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa 'alaihi bil ilmi. Hadis. Ibu-ibu pimpinan daerah Aisyah Kota Pasuruan, ibu-ibu pimpinan cabang Aisyah Kota Pasuruan, ibu-ibu pimpinan ranting Aisyah Kota Pasuruan yang sangat kami banggakan, bapak-bapak pemateri yang sangat kami hormati, dan seluruh hadirin rekan-rekan kami yang juga kami banggakan. Marilah tiada henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan nikmatnya. Kita masih diberikan semangat, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam rangka menuntut ilmu atau mencari ilmu yang lebih dari apa yang sudah kita punyai. Insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya, karena sudah pada zamannya. Berarti dengan Aisyah yang berkemajuan, kita tidak boleh tertinggal. Nah, itu tadi sudah dikatakan oleh Bu Bujati, itu sebagai pengantar kita untuk semangat kita bahwa Aisyah tidak boleh stagnan, harus selalu berubah, dinamis, mengikuti perubahan zaman dan bisa mengendalikan anak-anak muda kita. Insya Allah seperti itu. Jadi tidak ketinggalan, tidak katanya nggak katrok teman gitu ya. Alhamdulillah semuanya sudah pegang HP, berarti sudah bisa. Nanti tinggal merubah ke wajah yang lebih besar, yaitu laptop. Nah, yang perlu banyak dikenali. Insya Allah nanti Pak Roman sama Pak Ahmad ahlinya. Pulang kita dengan gembira bisa sedikit ilmu dan tidak bisa berhenti sampai sini. Insya Allah bertahap bisa mendampingi insya Allah, karena beliau berdua ada di tengah-tengah kita. Menginjak dewasa, jadi peralihan dari anak ke dewasa itu usia-usia SMP. Nah, itu yang sangat berbahaya dan harus dijaga ketat orang tuanya. Makanya kalau di pondok nih, insya Allah ada batasan memegang HP. Nah, karena itu orang tua sekarang alternatifnya supaya anak-anak tidak terganggu dengan HP, lebih banyak di pondok nih setelah lulus sekolah dasar. Saya kira itu. Ibu-ibu yang kami hormati, kalau tadi saya baca di Muqaddimah, man arada dunya fa 'alaiha bil ilmi, barang siapa yang menghendaki sukses di dunia, maka diraih dengan ilmu. Contohnya misalnya, contoh mudah, ibu-ibu mau nggak sambil baca, lah nggak ilmu
nih, nggak ada ilmu nih, yang dipelajari, nggih. Pada baca iku pae, lombok terasi, miri, tiga kunir, tiga kunyit. Bukan itu berarti belum mempelajari ilmunya, nggih. Bagaimana meningkatkan anak-anak cara belajarnya itu juga dipelajari dengan ilmu, ya. Nah, ilmu akhirat pun juga begitu. Wa man aradal akhirah fa'alihi bil ilmi. Kita selalu mengikuti pengajian-pengajian dalam rangka nanti pulang ke akhirat. Yang ini diridhoi oleh Allah apa enggak? Perbuatan yang ini ada contoh dari baginda Rasulullah apa tidak? Nah, kalau nggak ada contoh, itu yang dianggap muspro atau dikatakan bid'ah. Insya Allah kalau Aisyah Muhammadiyah sudah ada jalur-jalurnya, insya Allah sudah mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang ada contoh dari Rasulullah dan mana yang tidak ada contoh dari Rasulullah. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang menghendaki keduanya, ilmu dunia dan ilmu akhirat, maka pelajari keduanya. Nah, saat ini kita belajar IT, ilmu keduniawian apa ilmu ukhrawi, Ibu? Duniawi. Tapi bisa nggak dikolaborasikan dengan ilmu ukhrawi? Iya. Sekarang ini pengajian-pengajian panjenengan buka, mau siapa? Akim langsung muncul. Mau siapa materinya? Mau Koko Denis ini rupanya ini jadi idola bagi mak-mak. Kayak saya nggak belum kenal ya, udah pembuka berarti. Oh, saya belum kenal sama. Iya, iya. Oh, nggak ada. Oh, masya Allah. Tak boleh Ibu, tak buka Ibu. Ustaz Adi Hidayat itu yang saya suka. Kalau yang saya suka karena subhanallah Al-Quran berjalan dan insya Allah Rasulullah seperti itu, tapi lebih Ustaz Adi Hidayat masih manusia. Mendani ya Rasulullah. Masya Allah, subhanallah. Semoga kita istiqomah di jalannya dan selalu mengikuti ajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, ada hadis riwayat Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Singkat tapi maknanya luas, ya. Al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Artinya apa? Berilmulah. Berarti ini kata kerja maupun kata sifat. Kata kerja. Berilmulah berarti kita itu disuruh mencari ilmu. Nah, berilmulah sebelum kamu berbicara. Lek kados kula ngomong niki napa kula mboten persiapan Bu Faru? Persiapan dhisik. Nggih. Jadi apa yang saya sampaikan itu biar nyambung ke hati panjenengan dengan harapan ilmu itu masuk, kita amalkan bersama-sama. Meskipun ada yang hadir 50, tapi yang mengamalkan hanya 3, itu menjadi amalan saya. Jadi nggak berharap seket itu podo ngamal kabeh. Wong aku manusia biasa, masih banyak dosa. Rasulullah saja tidak seperti itu. Dan kita kalau berdakwah tidak menuntut wong kumur kudu melu aku, nek gak melu awas dulu. Waduh lain. Jadi ada cara-cara dakwah Rasulullah yang sangat masya Allah. Karena beliau memang Quran berjalan sehingga tidak pernah menyampaikan dakwahnya dengan kekerasan. Lawang orang yang memusuhi aja dibilang aja kok Jawa Pasuruan, aja melok-melok Muhammad itu pendohong, Muhammad itu pendusta. Padahal dia tidak bisa melihat kok bisa ngoten. Terus dengan penuh kasih sayang disuapi setiap hari, diajak ngomong,
sampai hatinya tersentuh, sampai hatinya luluh, Masya Allah, iki wong kok apik tenan. Nah, ketika dikabari digantikan oleh sahabat Rasul, kok beda pelayanannya, iki sopo kok nggak bodoh, padahal dia nggak bisa melihat, berarti hatinya sudah menyentuh. Rasulullah sudah menyentuh hati sang pengemis tua yang buta tadi. Nah, itu loh dakwahnya Rasulullah itu dengan lemah lembut, tidak pernah dengan kekerasan, menyentuh hatinya. Insya Allah itu yang akan bisa atau yang akan mengena begitu ya. Tapi hijrahnya Rasulullah itu karena memang di Mekah, saat di Mekah itu orang-orang kafir sangat memusuhi, sehingga Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Nah, itu salah satunya untuk dasar-dasar hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Mantua gawe cowek nggih. Saiki wis gak masak, kering pesen ini kan tinggal ngetik GoFood datang. Itu zaman saat ini. Lalu kita ketinggalan nggak mempelajari itu. Nah, ya gak bisa lek kate nutupi, tapi tahu anak-anak kita itu. Sekarang kenapa banyak yang tutup mal-mal atau toko-toko besar? Shopee. Jadi anak-anak anak-anak kecil paket, ya cucu saya paket gitu. Jadi memang belinya tidak usah keluar, sudah lihat aja tinggal milih sing lek api, oh berarti ada peminatnya. Seperti itu Bu. Jadi saat ini kita hidup di zaman 4.0 ini, yo gak nemen-nemen ketinggalane, yo isa nggih, tapi tetap didampingi oleh yang muda-muda. Sebab kalau enggak nanti lek duwe kemarin kan banyak-banyak hacker itu macam-macam ya, macam-macam untuk kadang-kadang menguras data kita, ada m-bankingnya. Nah, itu yang membahayakan. Jadi harus didampingi oleh anak-anak kita yang mengerti IT. Saya kira itu Bapak Ibu, adik-adik semuanya, semoga ilmu yang kita peroleh pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita, untuk diri kita, untuk anak-anak cucu kita, untuk anak didik kita, lingkungan kita. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang manfaat, sehingga sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Lek wis iso ya kita ngajari adik-adik yang ngono, lek wis iso ya ajarono koncone utawa mak-make gitu ya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan terkesan berlebihan. Selaku manusia biasa banyak lupa dan juga ilmunya mungkin sebatas itu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Plus untuk pemateri kedua Bu Haja Baror Mas Mufah. Kesimpulan tadi yang sudah diberikan oleh beliau adalah keutamaan mencari ilmu untuk nilai-nilai ibadah karena Allah SWT. Karena dengan ilmu kita bisa merubah manusia yang tidak tahu menjadi tahu. Itu adalah proses belajar mencari ilmu. Karena mencari ilmu tidak ada kata yang terlambat. Amalan yang tidak terputus salah satunya adalah mencari ilmu yang bermanfaat. Love, life, education, yaitu mencari ilmu sepanjang hayat. Itu yang terus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah ibu-ibu yang kami hormati dan kami banggakan, pada siang hari ini tetaplah kita tetap bersemangat untuk pemateri inti tak kalah penting dalam acara ini adalah pelatihan dasar 1 tentang IT yang akan disampaikan kepada Bapak Abdurrahman, sarjana komputer. Ini adalah teman saya dulu seperjuangan di SMP Muhammadiyah, dan juga nanti Pak Ruman yang mendampingi juga teman seperjuangan saya di SD Al-Kausar. Jadi mudah-mudahan mereka memang ahli di dalam IT
Dan monggo saya persilakan sepenuhnya kepada narasumber keduanya. Nanti ibu-ibu boleh tanya sepuas-puasnya tentang IT tersebut. Kepada beliau kami persilakan. Tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah tentunya untuk lagi-lagi apa yang disampaikan Bu Baror tadi, yaitu kita belajar. Barang siapa yang kepingin hidupnya enak di dunia, maka kuncinya adalah belajar ilmu. Siapa yang kepingin di akhirat, ya ilmu. Kepingin dua-duanya, berarti juga ilmu. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf ya Pak, ibu-ibu ya, karena bapaknya cuma dua. Ya, bapak, ibu-ibu ya. Sebentar, saya siapkan dulu. Saya berdiri aja ya. Bapak Ibu, sebelum berangkat ke sini, bayangan apa yang ada di Panjenengan semuanya? Hah? Pikiran apa saja yang ada di jenengan? Karena melihat judulnya itu, waktu saya dihubungi Watika itu, alhamdulillah ada pelatihan informasi dan teknologi, pelatihan IT ya. Terus saya juga sedikit tanya ke Bu Atika, yang apa pesertanya siapa? Ya? Enggak Bu, enggak mama. Usianya anu Pak, masih muda-muda Pak, usia. Luar biasa ya. Bapak Ibu, saya juga terharu saat itu. Kenapa kok ditunjuk saya? Nah siapa lagi Pak? Ya wes. Yang penting saya kepingin tahu dulu, mana semangatmu? Kok gak kompak Bu? Sekali lagi tangannya juga di atas. Mana semangatmu? Oke. Ya, ini yang dua kertas. Ini nanti harapannya Bapak Ibu kita mengetik. Ya, kita belajarnya apa? Kita belajarnya Microsoft Word dulu. Buat apa? Undangan sederhana. Ya. Ada 2 lembar, masing-masing itu ada teks bebas dan format jadi. Ya. Ini saya menyontoh yang dibuat Bu Haja Faridah ya. Mohon maaf Bu, saya tampilkan di sini ya. Artinya gini. Kemudian nanti kalau ada waktu setelah belajar Word ya, belajar ketik ini, saya nanti akan menyampaikan materi yang kedua, yaitu terkait dengan video animasi. Nanti kita belajar dari HP ya. Nanti laptop komputernya dibuang, kita jalankan HP ya. Tapi nanti yang keduanya ya. Sekarang kita ketik dulu, belajar ketik ya. Kita belajar ketik. Ya mohon maaf
kalau suguhannya kertasnya ternyata semacam ini ya, mohon maaf karena kemarin kami juga bingung materi apa, karena siswa yang sekolah ini ternyata kelasnya campuran ya, ada kelas 7, kelas 8, kelas 9 ya, PAUD juga ada di sini. Ya. Nanti Bapak Ibu saya mencoba untuk saya kasih waktu, batasan waktu, ketik bebas, gak usah diatur dulu. Jadi nanti modelnya akan jadinya seperti ini nanti ngetik bebas, ya, bukan ngetik tapi sesuai dengan teks itu ya, sesuai dengan teks itu, ya, sesuai dengan teks, ya. Ketik bebas, baru kita ngatur saya. Nanti kalau sudah mahir ngatur seperti itu harus 3 menit selesai atau 2 menit selesai, ya. Kalau 15 menit atau berarti itu belum mahir, ya. Sambil menunggu kertas dibagikan, monggo Bapak Ibu membantu membuka Microsoft Word-nya, ya. Sudah tampil semua? Microsoft Word-nya dibuka. Sebelum ngetik yang sesuai kertas, coba ketik ini dulu semuanya. Sambil nunggu kertas dibagikan ya. Ya, pelan-pelan saja, saya tunggu. Kami tunggu, nggak apa-apa. Kita mau kasih garis bawah, ya. CTRL U. Lebih meningkat lagi ya, kita meningkat lagi sekarang. Kenapa Bu? CTRL lagi untuk menampilkan ditekan, kalau mengembalikan ya tekan yang sama. Tapi kontrol B tebal, tidak menebalkan ya kontrol B. Kenapa Bu? CTRL lagi untuk menampilkan ditekan, kalau mengembalikan ya tekan yang sama. Tapi kontrol B tebal, tidak menebalkan ya kontrol B. Tadi perintahnya kecuali itu. Ya, kecuali itu. Oh ya, underline. Oh, undur. Oke, siap. Sekarang Bapak Ibu, saya buatkan tulisan seperti ini persis sama, taruh di bawahnya sebanyak 5. Ya. Tanpa ngetik. Buatkan tulisan ini dibuat 5 kali tanpa ngetik, sama dengan di copy atau duplikat. Caranya mouse-nya dibuang, tetap dibuang mouse-nya ya. Tekan Ctrl A lagi, ngeblok. Sudah? Sekarang tekan tangan kiri CTRL, tangan kanan tekan C. Sudah? C itu tadi center ya, tapi kan center untuk E perintahnya. Nah, center sekarang dibuat ini.
bahasa Inggrisnya duplikat apa? Kopi, ya, ya. Kemudian huruf depannya C, berarti buat kopi. Untuk menampilkan hasil duplikatnya, setelah kopi berarti teh, ya. Bukan. Ya. CTRL-C sudah. Berikutnya hilangkan ngebloknya. Ngebloknya dihilangkan dengan tekan panah kanan, anak panah kanan di keyboard, ya, panah kanan di keyboard itu ada panah kanan, ya, langsung panah kanan, 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 ya. Supaya seperti ini nanti jadinya ini, nah, kanan, supaya bisa kiri bisa, tapi kenapa Pak saya kanan? Lihat dengan bedanya. Kalau saya tekan kanan, kursor yang berkedip ada di kanan, ya. Kalau kiri, kursor yang berkedip ada di kiri. Nah, kenapa Pak saya buat kanan? Supaya langsung satu perintah. Setelah itu langsung enter, enter, enter sudah. Sekarang tadi kita masih nyimpan kopi untuk menampilkan, yaitu paste. Huruf depannya P, bukan P tapi P. Untuk menampilkan CTRL V. Nah, V 5 kali. Oke. Nih ya. Setelah diblok CTRL C. C dulu ya. Setelah itu kan ini diblok. Supaya nggak kecampur bloknya, hilangkan ngebloknya, caranya panah kanan. Enggak, panah kanan saja. Panah kanan. Setelah panah kanan, ngebloknya hilang, Bu. Kursor karakternya yang berkedip itu di sebelah kanan. Ya, itu namanya yang berkedip itu kanan, nggak apa-apa. Setelah itu untuk ke bawah tekan enter. Nah, untuk melanjutkan ke bawah tekan enter. Kalau sudah, untuk menampilkan CTRL V. Ya. Kemudian kalau kursornya sudah ada di bawah tekan V lagi. Kalau masih ada di samping untuk ke bawah tekan enter. Yang penting tujuannya seperti ini, buat 5. Nah, buat 5. Nanti tulisannya di samping, ya. Kalau nggak di enter, nanti tulisannya di samping seperti ini. Lah, kanannya. Oke, berikutnya sekarang anggap ini sebuah paragraf. Anggap ini sebuah paragraf. Paragraf itu terdiri dari lebih dari satu baris yang satu paragraf ya. Sekarang tulisannya ini semua kita buat rata kanan dulu. CTRL A, ngeblok semuanya. Kemudian CTRL L. Oh, seperti ini. CTRL A itu ngeblok semuanya. Sudah Bapak Ibu?
Sudah? Sudah ya? Sekarang itu dasar. Dasar Bu. Wangi dasar aja butuh setengah jam. Kiro-kiro level 1 mungkin habis maghrib nanti baru selesai. Atur mulai dari atas ya. Sebelum kita mulai mengatur, saya butuh kesepakatan Bapak Ibu ya. Karena nanti saya khawatir dimarahi oleh panitia yang menyelenggarakan. Karena awalnya nyampaikan ke saya dan Pak Ruman ini dibatasi waktu sampai jam 12. Jika nanti melebihi sedikit nggak apa-apa nggih. Nggak apa-apa nggih. Nah, jika nanti melebihi sedikit sekitar ya lebihnya itu 3 jam, 4 jam nggak apa-apa nggih. Baik, Bapak Ibu, coba jenengan lihat dulu saya di depan ya. Lihat dulu saya, caranya gitu. Saya jalan, jenengan lihat dulu, kemudian nanti tak tunjukkan caranya, jenengan praktek. Ya. Jangan saat saya jalan jenengan nyoba praktek, gak nyambung. Ya, gitu. Caranya pertama Bapak Ibu, sekarang yang dipegang adalah mos supaya bisa. Ya, mosnya semuanya dipegang. Nah, cara megang mos juga harus benar. Jangan biasa megang telur, ya. Biasa, Bu, intermezzo ya. Saya pelatihan dulu di SMP 3 hari di asrama Haji Sukolilo Bu, jam 11 malam. Belum makan, sebelahnya itu ada telur asin. Jadi megang mos itu keliru, megang telur asin diputer-puter kok gak kena-kena, gak sadar posisi jam 11 malam. Saya ingat namanya Pak Dago itu ya. Oke. Baik Bapak Ibu, sekarang coba cara megang mos yang benar ya. Walaupun jenengan sudah ada ya. Perhatikan. Di sini mos itu ada pasti ada ada kiri, ada kanan. Saya Pak juga menghadapnya sama ya. Tombol kiri, ini kanan. Kemudian ada yang model mos sekarang ini ada apa? Ada ya ada rodanya ya. Rodanya itu diputar ke atas sama ke bawah. Tangan, posisi tangan telunjuk itu ada di kiri. Tangan kanan, tangan tengah itu ada di sini. Kemudian telapak ini kita membatasi punggung ini, kemudian ibu jari di kiri dan kanan. Karena mos ini biasanya kalau sudah tepat dilepas Bu ya, wis tepak ini. Setelah itu diklik merosot. Karena apa? Kita nggak membatasi. Nah itu caranya belajar seperti itu ya. Wis panahnya sudah kelihatan. Setelah ditekan gini merosot. Ya merosot, nggak tepat. Itu. Ya, makanya ini dinamakan mos. Gak tahu siapa yang ngomong awal kali itu ini namanya mos itu nggak tahu siapa ya. Ya. Kenapa kok mos? Karena tikus. Nah, ya. Selain tikus yang paling lincah apa? Umpama paling lincah dalam ya dibuat itu. Linci gitu ya. Bisa. Ya. Sudah, sekarang cara megang mos. Nah, coba Bapak Ibu putar-putar gini. Putar-putar. Muter aja. Sudah? Kelihatan ya muternya ya? Nah, sudah. Kalau sudah Bapak Ibu, jadi yang kita jalankan itu ya yang muter ini, pakai mos itu. Ya. Sekarang kita coba panitia musda ke-8 saja ya. Musda ke-8 saja yang kita blok. Tidak, kalau tadi saya hanya mengajari kontrol A gini, ini ngeblok semuanya. Tapi kita sekarang ngebloknya sebagian. Caranya, ini Bu,
Kalau mouse-nya itu diletakkan sebelah kanan kiri akan menjadi panah. Kalau mouse-nya dia letakkan di atas menjadi I. Kalau di tengah-tengah I juga. Kalau di tombol ke atas ke sini juga sini berubah menjadi panah. Ya, ya. Mouse-nya pintar, bisa adaptasi. Sekarang caranya letakkan di sini. Nah ini ya, gerak kelihatan ya Bu ya. Diklik kiri. Kalau saya ngomong klik itu jangan tanya Pak klik kanan atau kiri, selalu kiri. Kecuali kalau saya ngomong kanan, ya. Kalau saya ngomong klik itu berarti pasti kiri. Kalau kanan itu tidak hanya sesuatu perintah yang tertentu saja, jarang ya. Diklik tahan, diklik tahan, klik tahan, klik tahan saja. Setelah itu jalankan ke kanan pelan. Diklik tahan, jalankan ke kanan. Ini kalau sudah pas seperti ini lepaskan, lepaskan, kliknya lepaskan. Oke, kita tunggu agak sebentar. Blokannya dihilangkan. Sekarang tekan sebelah huruf I, yaitu tab. Di keyboard itu ada huruf I. Sebelah kirinya ada tulisan tab. Dengan tekan satu kali. Tab. Tab. Kemudian titik 2, ke titik 2-nya lampiran. Sebelah kirinya titik 2. Tekan tab lagi. Tekan ke bawah lagi. Tekan tab. Nah,